Di tengah kerinduan mendalam akan gelar juara dunia, mari kita kenang kembali momen epik ketika Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, The Daddies, menaklukkan dunia di Halo para pecinta bulu tangkis Indonesia, kembali lagi bersama kami di channel Catatan Badminton. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sedikit melankolis, namun juga penuh dengan kebanggaan. Sebuah pengingat tentang betapa perkasanya kita di panggung dunia, sekaligus menjadi pertanyaan besar yang menggantung di benak kita semua. Betul sekali, kita akan mengenang kembali momen emas terakhir Indonesia di ajang kejuaraan dunia BWF atau BWF World Championship, sebuah turnamen yang dianggap sebagai kejuaraan tertinggi di dunia bulu tangkis, bahkan setara dengan Olimpiade. Namun, sudah cukup lama piala dari ajang ini tidak kembali ke tanah air. Mari kita putar waktu kembali ke tahun 2019. Di kota Basel, Swiss, harapan Indonesia bertumpu pada para pebulu tangkis terbaiknya. Saat itu, banyak wakil kita yang berangkat dengan status unggulan, penuh dengan asa untuk membawa pulang medali emas yang paling bergengsi. Namun, perjalanan tidak selalu mulus. Unggulan pertama kita di ganda putra, pasangan fenomenal Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo, secara mengejutkan harus terhenti di putaran kedua. Sebuah hasil yang pastinya di luar dugaan banyak pihak dan menjadi pukulan berat bagi tim Indonesia. Tidak hanya itu, harapan lain di ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang saat itu menjadi unggulan ke-7 juga harus menghentikan langkah mereka. Perjalanan gemilang mereka terhenti di babak semifinal, memastikan mereka membawa pulang medali perunggu. Tentu sebuah pencapaian yang baik, namun bukan emas yang kita dambakan. Di tengah rontoknya para unggulan, tumpuan harapan terakhir berada di pundak pasangan veteran yang justru saat itu tampil sebagai unggulan keempat. Mereka adalah Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Pasangan yang dijuluki The Daddies ini menunjukkan mental baja dan pengalaman yang luar biasa. Benar sekali, Ahsan dan Hendra melaju dengan tenang namun pasti. Mereka menyingkirkan lawan-lawan tangguh satu persatu, seolah tidak terpengaruh oleh tekanan besar yang ada di pundak mereka. Setiap pertandingan adalah demonstrasi kelas dunia dari pertahanan yang kokoh dan serangan yang cerdas. Puncaknya adalah di babak final, The Daddies berhadapan dengan pasangan kuda hitam dari Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Pasangan Jepang ini sedang dalam performa terbaik mereka dan banyak yang memprediksi pertandingan akan berjalan sangat ketat. Dan prediksi itu terbukti benar, pertandingan final berlangsung dengan tensi yang sangat tinggi. Game pertama menjadi ajang adu mental yang sesungguhnya. Kejar mengejar poin terjadi begitu sengit, hingga akhirnya Ahsan dan Hendra berhasil merebutnya dengan skor yang sangat tipis, 25-23. Sebuah kemenangan yang menguras emosi. Namun, drama tidak berhenti di situ. Seolah kehabisan energi setelah game pertama yang luar biasa, Ahsan dan Hendra harus merelakan game kedua. Mereka kalah telak dengan skor 9-21. Keraguan pun mulai muncul di benak para pendukung Indonesia. Apakah emas ini akan lepas dari genggaman? Disinilah letak keajaiban The Daddies. Di game penentuan, mereka kembali dengan semangat yang baru. Mereka menunjukkan mengapa mereka adalah salah satu pasangan terbaik yang pernah ada. Dengan ketenangan dan strategi yang matang, mereka berhasil mengendalikan permainan dan akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 21-15. Gemuruh kemenangan pun pecah. Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, The Daddies, berhasil meraih medali emas kejuaraan dunia BWF 2019. Sebuah kemenangan heroik yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga menyelamatkan wajah Indonesia di turnamen tersebut. Itu adalah medali emas satu-satunya bagi Indonesia. Momen itu begitu membekas, momen ketika bendera merah putih berkibar paling tinggi di Basel. Namun, tanpa kita sadari, momen itu juga menjadi penanda dimulainya puasa gelar juara dunia bagi Indonesia yang terus berlanjut hingga hari ini. Setelah tahun 2019, belum ada lagi wakil kita yang mampu berdiri di podium tertinggi.
Pertanyaannya kini, kapan penantian ini akan berakhir? Siapakah yang akan menjadi penerus The Daddies dan para legenda lainnya untuk mengembalikan supremasi Indonesia di kejuaraan dunia? Kita punya banyak pemain hebat, tetapi kompetisi semakin ketat. Sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu dan kerja keras para atlet serta seluruh elemen bulu tangkis Indonesia. Sambil terus mendukung perjuangan mereka, mari kita kenang kembali momen emas di Basel ini sebagai pemacu semangat bahwa Indonesia adalah raksasa bulu tangkis dunia dan kita akan selalu punya harapan untuk kembali menjadi juara. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Di tengah kabar mundurnya sang legenda Viktor Axelsen, sebuah pintu emas tak terduga terbuka bagi pahlawan muda Indonesia, Alwi Farhan, untuk mengukir sejarahnya sendiri. Halo para pecinta bulu tangkis, kami kembali dengan berita yang sangat mengejutkan sekaligus menggembirakan dari panggung bulu tangkis dunia. Sebuah kesempatan emas baru saja jatuh ke tangan salah satu talenta muda terbaik Indonesia. Benar sekali, di saat-saat terakhir menjelang perhelatan akbar kejuaraan dunia BWF 2025 di Paris, skuad tunggal putra Indonesia mendapat tambahan kekuatan baru. Sosok yang beruntung itu adalah Alwi Farhan yang dipastikan akan menjalani debutnya di ajang paling bergengsi ini. Ini adalah sebuah alur cerita yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Alwi Farhan yang awalnya hanya berada di posisi cadangan pertama, kini resmi masuk ke babak utama. Kesempatan ini datang setelah juara Olimpiade 2 kali asal Denmark sang legenda Viktor Axelsen memutuskan untuk mundur. Pengunduran diri Axelsen tentu menjadi kabar yang menyedihkan bagi para penggemarnya. Tetapi ini adalah buah dari cedera punggung yang belum pulih sepenuhnya. Sebuah keputusan sulit yang harus diambil sang raja bulu tangkis setelah berkonsultasi dengan tim medisnya demi fokus pada proses rehabilitasi. Dan seperti kata pepatah, tertutupnya satu pintu akan membuka pintu yang lain. Mundurnya Axelsen menjadi berkah terselubung bagi Alwi Farhan. Kampiun Macau Open 2025 ini secara otomatis naik peringkat dan mengamankan satu tempat di Paris, bergabung dengan para seniornya Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Tentu saja, Alwi menyambut berita ini dengan penuh rasa syukur. Melalui siaran pers dari Humas PPPBSI, Alwi mengungkapkan perasaannya. Ia mengaku sangat senang dan tidak menyangka bisa bermain di kejuaraan dunia. Rasa antusias yang meluap-luap ini tentu harus bisa ia kelola dengan baik. Betul sekali, Alwi sadar betul bahwa ini adalah kesempatan langka yang harus dimaksimalkan. Ia bertekad untuk mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya dari para pemain top dunia. Ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang menyerap ilmu dan atmosfer dari turnamen level tertinggi setara Olimpiade. Alwi juga menegaskan bahwa ia akan memberikan yang terbaik. Dengan sisa waktu persiapan sekitar 1,5 minggu, fokusnya kini menjadi jauh lebih tajam. Jika sebelumnya statusnya masih mengambang antara bermain atau tidak, kini setelah ada kepastian, ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Ini adalah ujian mental yang sesungguhnya bagi seorang atlet muda. Dari yang semula tidak diperhitungkan, kini ia menjadi salah satu tumpuan harapan bangsa. Alwi harus bisa mengubah tekanan ini menjadi motivasi ekstra untuk membuktikan bahwa ia memang layak berada di panggung elit dunia. Kehadiran Alwi menambah warna baru bagi tim Indonesia. Ia bisa menjadi kuda hitam yang penuh kejutan, seorang pemain yang tampil tanpa beban namun memiliki potensi untuk menjegal para unggulan. Para lawan mungkin tidak banyak mengetahui pola permainannya, dan ini bisa menjadi keuntungan tersendiri. Kita semua berharap Alwi Farhan dapat memanfaatkan kesempatan debutnya ini dengan sebaik mungkin. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia tentu akan menjadi suntikan semangat baginya. Mari kita doakan agar Alwi, Jojo, dan Ginting bisa menampilkan performa terbaik mereka dan mengharumkan nama Indonesia. Jangan sampai lewatkan perjuangan Alwi Farhan di kejuaraan dunia 2025. Mari kita saksikan bersama bagaimana sang debutan ini mengukir ceritanya di Paris. Tetap dukung para pahlawan bulu tangkis kita.
Tiket emas terakhir menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2025 secara dramatis jatuh ke tangan Alwi Farhan setelah mundurnya Viktor Axelsen. Halo para pecinta bulu tangkis Indonesia, kabar terbaru datang dari persiapan skuad Merah Putih untuk kejuaraan dunia bulu tangkis 2025 di Paris. Awalnya, kita semua mengira Indonesia hanya akan mengirimkan 11 wakil. Benar sekali, 11 wakil yang terdiri dari 2 tunggal putra, 2 tunggal putri, 3 ganda putra, 2 ganda putri, dan 2 ganda campuran. Komposisi yang sudah cukup kuat, tapi ternyata ada kejutan besar di detik-detik terakhir yang membuat kekuatan tim kita semakin solid. Tepat sekali, pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025, PBSI secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia mendapat 1 tiket tambahan. Ini berarti total 12 wakil akan berlaga di Paris, sebuah berita yang pastinya membuat kita semua semakin bersemangat. Dan yang lebih mendebarkan lagi, tiket tambahan ini datang dari sektor tunggal putra. Sosok yang beruntung dan tentunya sangat pantas mendapatkannya adalah pahlawan muda kita, Alwi Farhan. Ini adalah sebuah drama yang tidak terduga. Bagaimana ceritanya Alwi bisa mendapatkan tiket emas ini? Ternyata, ini adalah berkah dari mundurnya salah satu pemain top dunia, Viktor Axelsen dari Denmark, yang terpaksa absen karena alasan kesehatan. Keputusan Axelsen ini membuka 1 slot kosong yang sangat berharga. Alwi Farhan sendiri sebenarnya berada di daftar tunggu atau reserve di urutan ke-8. Di atasnya ada beberapa nama seperti Lu Guangzhou, Yushi Tanaka, Wang Tzuwei, Christo Popov, dan Rasmus Gemke, yang secara otomatis sudah lolos lebih dulu. Namun, yang menjadi kunci adalah posisi 2 pemain lain di atas Alwi, yaitu Lei Lanxi dari Tiongkok dan Chi Yuzhen dari Taiwan. Meskipun peringkat mereka lebih tinggi, kuota negara mereka sudah penuh, dengan masing-masing negara sudah memiliki 4 pemain. Aturan kuota inilah yang menjadi jalan bagi Alwi. Betul sekali. Ketika Axelsen mundur dan pemain di atas Alwi tidak bisa masuk karena batasan kuota negara, maka tiket itu secara sah menjadi milik Indonesia. Sebuah skenario yang luar biasa dan menunjukkan betapa pentingnya setiap detail dalam kualifikasi turnamen sebesar ini. Alwi Farhan tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa modal yang sangat berharga. Baru saja pada tanggal 3 Agustus, ia berhasil menjuarai turnamen BWF World Tour Super 300 di ajang Macau Open 2025. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Di final Macau Open, Alwi tampil dominan dan berhasil mengalahkan wakil Malaysia Justin Ho dalam 2 game langsung, 21 lawan 15 dan 21 lawan 5. Kemenangan ini bukan hanya memberinya gelar, tapi juga mendongkrak peringkatnya ke posisi 29 dunia. Dengan mental juara yang sedang membara dan kepercayaan diri yang tinggi, kehadiran Alwi Farhan di kejuaraan dunia tentu akan menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya. Ia bukan lagi sekedar pelengkap, tapi kuda hitam yang siap membuat kejutan besar. Mari kita lihat daftar lengkap 12 pejuang Indonesia yang akan berlaga di Paris. Di tunggal putra ada Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan tentu saja Alwi Farhan. Di tunggal putri kita punya andalan kita, Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Keduanya diharapkan bisa melangkah jauh. Sektor ganda putra akan diisi oleh 3 pasangan super, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, Sabar Karyaman dan Muhammad Reza Pahlevi, serta Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana. Kekuatan penuh. Di ganda putri ada Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Amalia Cahaya Pratiwi, serta pasangan baru yang sangat dinantikan aksinya, Lani Triamayasari dan Siti Fadia. Dan terakhir di ganda campuran, harapan kita bertumpu pada Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu, serta pasangan berpengalaman Rino Frivaldi dan Pita Haningtyas Mentari. Dengan 12 wakil ini, Indonesia mengirimkan kekuatan penuh dan siap bertarung habis-habisan di Paris. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi energi tambahan bagi mereka. Bagaimana menurut Anda peluang Alwi Farhan dan skuad Indonesia di kejuaraan dunia kali ini? Apakah akan ada medali emas yang berhasil dibawa pulang? Tuliskan prediksi dan dukungan kalian di kolom komentar.
Maju terus bulu tangkis Indonesia.